Kita lanjutkan kembali one on the spot bersama Anggia dan saya masih bersama Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Pak Nasar, ini kita berbicara soal meraih kemenangan. Kalau untuk Bapak sendiri makna Idul Fitri itu seperti apa? Ya, dari akar kata ada kembali ya kan. Jadi kembali kemana? Kembali ke fitrah. Fitrah itu artinya kesucian diri batin kita itu kan. Kullu mauludin yujad wal fitrah. Jadi argo dosa itu kan mulai berlangsung pada saat kita akil balik ya kan. Yeah. Akil balik itu menstruasi bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Sebelum itu berarti kita masih suci argonya itu tidak dihitung, masih dosanya nggak dihitung. Belum punya dosa gitu kan. Nah, jadi itulah dalam konsep fikih seperti itu. Nah, dengan demikian Idul Fitri ini mengajak kita untuk kembali ke kampung halaman rohani kita. Karena kita dulu kan diciptakan di surga. Manusia itu kan sebetulnya makhluk surga. Kita diciptakan di langit kebahagiaan, turun ke bumi penderitaan karena pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita Adam. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan cinta, maka dikirimkanlah surat cinta dalam bentuk Al-Quran dan sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk masuk ke surga kembali. Jadi mengikuti Quran berarti kita nanti akan napak tilas nanti kita kembali ke kampung halaman kita semuanya di surga itu. Nah, tapi bisa juga Idul Fitri kembali breakfast. Al-Fitr itu artinya breakfast, sarapan pagi. Kan selama ini kan kita hanya sahur, tidak makan pagi. Jadi Idul Fitri kembali sahur. Idul Fitrah kembali ke kampung halaman rohani. Fitr dan fitrah beda. Fitr dan fitrah, ya, dua makna fitrah, berbeda. Kesucian batin jiwa. Fitri buka breakfast, sarapan pagi. Ya. Selama ini kan kita nggak sarapan pagi karena puasa, maka kita kembali sarapan pagi normal. 1 Syawal itu kan kita makan-makan. Ya. Nah, yang paling penting buat kita sekira adalah Allah sudah mengampuni dosa kita. Selama dalam bulan puasa Ramadan ini kita melakukan berbagai macam ibadah ya. Ada hadis Nabi itu, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketakwaan itu akan diampuni seluruh dosanya di masa lampau ya. Berarti kita kembali fitri, kayak muladatu kembali bagaikan anak yang baru lahir tanpa dosa ya kan. Kembali seperti bayi yang terlahir kembali. Kecuali yang tidak diampuni Tuhan itu dosa horizontal kita sesama manusia. Nah, halal bihalal itu silaturahim itu momentum paling bagus untuk melunasi diri kita bebas dari dosa vertikal karena Allah mengampuni kita, bebas juga nanti kita dengan dosa horizontal karena kita sudah saling memaafkan halal bihalal itu. Penting juga berarti hablum minannasnya itu ya Pak Ustadz. Hablum minallah, hablum minannas itu. Nah, kenapa mudik? Nah, ini kan mudik biologis nih. Iya. Dan ini kayaknya cuma ada tradisinya di Indonesia ya. Gitu. Nggak ada di negara lain. Iya. Maka itu ada yang menarik ini kan, ada sebuah disertasi menulis tentang Ramadan di Indonesia. Di Amerika itu disertasinya, tapi warga negara Arab yang menulisnya. Dia memilih Indonesia karena satu-satunya negara yang memperingati Ramadan itu luar biasa. Dia mencontohkan yang paling unik itu dari desa sampai ke kota, anak-anak SD itu bawa panci-panci bekas, pukul ya, jam 3 sahur. Anehnya gak ada yang marah, malah senang karena dibangunkan untuk masak, untuk makan sahur ya kan. Nah, semaraknya luar biasa. Hotel-hotel tiba-tiba didandani jadi dekorasi masjid, mal-mal tiba-tiba semuanya pakai kerudung penjualnya. Ya kemudian nggak ada restoran itu ditutup dengan kain hitam, nggak ada lagi yang merokok di ruang publik, ya kan, di terminal, di bus. Kemudian juga bahkan sampai kepada non-muslim pun juga ikut bergembira kan. Nah, apalagi ini kita kembali ke kampung halaman ini kan. Jadi data yang kita peroleh dari Bank Indonesia itu sekitar 200 triliun uang kuota itu mengalir ke desa. Jadi distribusi uang kuota ke desa itu melalui mudik. Tapi setelah itu kan disorot lagi melalui ada bank-bank pemerintah masuk ke pusat lagi kan. Jadi maka itu kalau terjadi lebaran seperti ini, itu tiba-tiba muncul pasar kaget ya kan, pasar tumpah dan seterusnya. Roda perekonomian juga bergerak jadinya Pak Menteri. Bukan main. Jadi tadinya musolanya tuh kumuh, tempat ngajinya dulu ya. Sekarang ini gotong royong untuk memberikan bantuan renovasi masjid, renovasi musola, memperbaiki rumah orang tuanya, kemudian memperbaiki jembatan darurat di situ. Jadi kalau negara semuanya membiayai itu kan luar biasa banyaknya itu kan. Jadi partisipasi kegiatan keagamaan itu terhadap
pembangunan bangsa itu luar biasa. Luar biasa. Dan semarak Ramadan seperti itu hanya ada di Indonesia ya. Saya boleh mengutip pernyataan Pak Menteri itu, katanya Ramadan terindah itu ya hanya ada di Indonesia. Iya. Itu berangkat dari sana berarti. Iya, ini kan bisa dicek nanti ya, bahwa hotel-hotel sekitar Istiqlal ini penuh. Bahkan di Hotel Borobudur itu ada namanya itikaf VIP. Jadi nginapnya, makan sahurnya di Hotel Borobudur, lalu dikawal masuk ke Istiqlal kan. Dan itu orang-orang asing banyak. Karena mereka menganggap bahwa Ramadan yang paling indah itu di Indonesia. Okay. Di negara-negara Muslim yang lain, Timur Tengah itu, di setiap persimpangan jalan itu ada tentara, ya, bawa senjata laras panjang. Di sekitar masjid itu banyak sekali tentara yang menjaga-jaga. Kan di sini katanya kita nggak pernah melihat polisi dan tentara menjaga masyarakat yang sedemikian besar. Istiqlal ini kemarin itu bisa sampai lantai 5 itu penuh. Jadi kalau itu pun itu 100-an ribu ada itu. Ya. Tapi kok nggak ada polisinya? Dan suasana damai Ramadan terasa di Indonesia semacam ya. Kekacauan ya. Nasi box dibagi sebegitu, tidak ada terjadi dorong-dorongan, tidak ada kecelakaan, tidak ada accident. Jadi luar biasa katanya Indonesia ini. Nah, selama Ramadan kemarin kami juga memperhatikan tuh Menteri Agama, Bapak juga mengeluarkan surat edaran ya Pak ya, untuk ceramah kemarin di Ramadan itu meningkatkan atau menguatkan nilai-nilai toleransi dalam khotbah dan segala macam. Itu juga mempengaruhi terciptanya suasana toleransi umat beragama selama Ramadan. Jadi kita mengisukan kesenangan dan ketenangan. Karena tidak semua yang menyenangkan itu tenang ya. Jadi konsep kesenangan ketenangan ini kita angkat ya. Bagaimana supaya Ramadan ini tenang untuk semua, senang juga untuk semuanya. Jadi bukan hanya umat Islam saja, tapi bagaimana umat-umat yang lain juga ini ikut juga merasakan ya. Maka itu kita pernah mengeluarkan edaran ya, supaya sound system itu jangan 24 jam. Karena kan di sana kan tetangga kita mungkin tidak semuanya Muslim, tapi kita membunyikannya secara wajar ya, misalnya lebih awal sedikit daripada hari biasa bulan Ramadan ya. Kalau dulu saya masih ingat Pak JK itu ya, selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, ya 10 menit sebelum azan kita ngaji-ngaji. Nah ini kita lebih awal sedikit supaya sekaligus untuk mengajak orang untuk sahur, siapa tahu ada kelalapan tidur ya kan. Nah itu juga kita berikan pengertian kepada teman-teman yang lain, tapi jangan 24 jam. Karena yang terganggu itu bukan hanya non-muslim, tapi ada anak-anak yang baru lahir, perlu keheningan. Ada orang sakit tidak pernah istirahat, perlu istirahat. Ada orang yang kerjanya di siang hari penuh, dia harus istirahat di malam hari. Jadi mari kita toleransi terhadap kondisi objektif setiap orang yang di sekitar masjid. Dan syukurnya kita karena masjid-masjid itu pada umumnya dihormati, kan itu kan persepakatan ya kan. Nah, ini sangat menarik itu ya. Toleransi tercipta dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana juga ini surat edaran, tapi kalau misalnya tetap ada yang melakukan, tapi nggak ada sanksi atau apapun ya Pak ya, lebih mengajak untuk masyarakat lebih sadar untuk menyadari ini. Kita berikan semacam understanding juga ya kan. Minta maaf, ini kan tidak selamanya Ramadan. Kita perlukan hanya sebulan aja ya. Dan pada umumnya juga teman-teman kita non-muslim itu tidak keberatan kok. Kecuali kalau memang yang ngebor apa namanya itu ya, sound systemnya persis di kamar tidurnya orang itu. Ada juga tuh Pak yang begitu tuh Pak. Nah itu mungkin harus lebih masyarakat lebih toleran lah ya, untuk keberatan itu perlu disuarakan Pak. Jangan sampai nanti kita menggerutu di belakang. Tapi kita nggak pernah diberitahu. Saya kok sangat yakin kalau kita selesaikan, ke pengurus masjidnya datanglah Bapak, kami orang tua saya sakit ini perlu istirahat. Ya kita bisa merubah volumenya, kita bisa merubah arah sound systemnya, kita bisa merubah juga arah toanya juga bisa digeser ya Pak ya. Ya bisa kok, bisa semua. Bangsa kita ini sangat gampang kok, nggak gampang sekali untuk kita berdiskusi, bisa berdialog. Ya, kalau nanti misalnya ada yang nggak mau dengarkan ya, pemerintah harus terlibat. Pemerintah harus terlibat. Apa bisa bentuk kewenangan pemerintah? Ya kita berikan semacam pengertian, Mas. Ini kan, ya iya kan berdebat kita juga kan. Kan ini kan Ramadan, kita perlu membangunkan Oria, tetapi kan juga ada orang yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Akhirnya kan terjadi apa ya, persepakatan. Di sini ngalah sedikit, di sini juga ngalah sedikit, akhirnya ketemu juga kan. Pak Menteri, nanti kita akan lanjutkan One on the Spot. Kita akan berbicara mengenai yang ramai dari awal tahun diperbincangkan soal efisiensi anggaran. Apakah ini berpengaruh besar terhadap kementerian yang Anda pimpin dan juga terhadap pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2025? Usai jeda nanti ya Pak ya. One on the Spot akan kembali sesaat lagi.